kahwin dengan orang bukan Islam, Kristian atau Yahudi ni, kita kena ada dia punya syarat-syarat dia. Macam Malaysia, you kena rujuk lah. Jabatan mufti boleh ke tak boleh? Jabatan agama boleh tak boleh? Tapi memang tak boleh lah. Yang baru ni di Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, budak. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah, bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti biasa, biar kita tak lama-lama teman-teman, pada kesempatan kali ini kita nak memperbincangkan, nak membahas tentang sebuah isu yang sangat luar biasa, di mana banyak orang Malaysia itu mempertikaikan atau mempertanyakan kepada kita orang Indonesia, kenapa di Indonesia itu diperbolehkan nikah agama, padahal di Malaysia itu dilarang. Apakah lebih bagus Malaysia hukum syariat Islam daripada Indonesia, teman-teman? Nah, biar teman-teman Malaysia tidak terjadi salah paham terkait isu hal ini dan supaya tidak timbul pertanyaan, maka hendaknya teman-teman bisa mendengarkan video pada kesempatan kali ini, karena di sini akan kita bidas secara tuntas, teman-teman. Nah, biar kita lama-lama ini dia videonya. Pertama, larangan menikah beda agama itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas. Dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi nggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu nggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, kan? Tuhan itu 3, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Innasyirka la zulmun azim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke, jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah, dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya, kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal, atau ridha saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati ya, hati-hati. Adapun kasus dengan Nabi Nuh itu berbeda, lain halnya. Ya, beda. Anda harus bedakan antara muslim dengan muslimah yang bermaksiat. Lain gitu kan? Ya. Nabi Nuh dalam keadaan muslim, dia berislam dengan baik, dalam keadaan sebelumnya sudah berumah tangga. Ya, diangkat mendapat hidayah, diangkat ditetapkan sebagai seorang rasul. Ya. Sama, Nabi Muhammad SAW itu kan hanif sebelumnya. Khadijah juga demikian. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul, ditetapkan, ngajak istrinya kan berdakwah. Itu sudah berumah tangga, sudah hanif sebelumnya. Maka diajak mau ikut. Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah, tadinya kan mencari. Lihat matahari, lihat bulan, lihat sana sini gitu kan, sampai menemukan Allah, diajak istrinya beriman. Nabi Nuh juga dalam keadaan demikian, mendapatkan risalah, beriman, diajak istrinya. Ya? Ketika tidak mau dia beriman, bahkan anaknya tidak mau, Quran turun mengatakan innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu. Selesai. Pisah di situ. Tapi berarti dakwah berjalan. Ya. Sama dengan Asia kan? Asia dengan Firaun sudah berumah tangga sebelumnya. Ya, ketika Musa diutus didakwahi, Asianya beriman, Firaunnya tidak. Ya kan? Cuma dia menyembunyikan imannya untuk berdakwah kan? Dia ajak dan sebagainya. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah beriman sebelumnya, sudah muslim, ya, dan dalam keadaan belum menikah, tidak boleh menikah dengan pasangan yang bukan muslim atau tidak seiman. Dosa hukumnya. Dan bahkan, maaf bahasa Qur'annya, ulaika yad'una ilan nar. Nanti banyak madaratnya yang mengajak pada neraka.
hubungannya sudah salah, pandangannya sudah keliru, semuanya zina aja, ya haram, gitu kan, dan sebagainya, dan segala perangkat kehidupannya akan kacau, nggak akan enak tuh, nggak akan enak, ya. Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari, ya kan? Kita toleransi aja, nggak apa-apa, kamu ibadah di sini, saya di sini, kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Ini mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ya, ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya, itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. 19 kitab. Dari 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama bagi 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9 ya, itu judulnya tentang Faslun Awwalu Dhuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah. Jadi aliran sesat. Ya, aliran sesat. Kata beliau, "Wantisyaruha fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha." Dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah. Alfun wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan. Tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan Ahlus Sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Halaman 10-nya paragraf kedua bari 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah itu ada aliran Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya, disebut Rafidah dari kata rafadha, artinya menolak. Karena Syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, mereka katakan Ali yang berhak. Itu disebut oleh Syekh Hasim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu nggak ada Syiah. Tiba-tiba muncul kata beliau. Ya sebuna Sayyidina Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka sering kali mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Wa yubalighuna Ali bin Abi Thalib wa ahli baitihi. Ya, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Kita harus menghormati, ya, menghormati, menyayangi ahli bait dan sebagainya, tapi tidak kemudian menjelek-jelekan sahabat yang lain. Ya. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais. Maaf ya, ke gereja. Kanais itu jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan. Ya. Kan Portugis pertama kali yang membawa agama Kristen Katolik ke kita, ya, ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Ya. Dia masuk ke wilayah timur membawa 3 misi, gold, glory, and gospel. Ya. Gold, dia mencari rempah-rempah. Ya, emas dulu disebut dengan emas hijau. Jadi ada teh, ada kopi. Ya, nanti dikemas kemudian oleh Belanda di kemudian hari. Dia coba tanam kopi di wilayah yang sekarang disebut dengan Pondok Kopi. Tapi dia gagal. Ya, lalu dia pindah ke daerah ke Pariangan, ya, Periangan, ke daerah Bandung ke sana, dekat sedikit ke Malabar. Berhasil di situ sampai ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ya, Yaman punya Arabica saat itu. Kemudian ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya melebihi Yaman. Sampai dia bikin pemancar di situ, disambungkan kemudian ke Paris, ditembuskan ke Belanda. Maka dikenal dengan Paris Van Java, Bandung pada saat itu. Nyambung, ya. Makanya kalau Anda ke Belanda atau ke Eropa mengatakan I want a cup of Java, ya kan? I want a cup of Java. Itu minta kopi. Blender kopi sampai sekarang ada, ya. Sebagian kemudian diambil dari Pagar Alam yang Palembang di sana, ya. Makanya Anda akan temukan, dan biasanya itu kopinya robusta, daerah-daerah sana, diambil dari sana, ya. Itu saya baca. Jadi di kakak kami waktu ke Leiden itu tadi tentang kopi, kita diskusi, bawa, ya, sampaikan. Nah, itu poin-poin yang hadir ke kita. Saya sambungkan dulu. Kenapa nyampe ke kopi? Jadi Portugal bawa itu gold, glory, dia mencari ekspansi penjajahan, gospel, dia bawa kepercayaan dia, Injil. Ya.
Dia datang kemudian dia sebarkan. Apa yang pertama dilakukan itu bangun tempat ibadah. Dalam bahasa Latin, bahasa Portugis disebut dengan igreja namanya. Igreja. Lisan orang kita kan kadang suka menyingkat ya, merubah berdasarkan perjalanan waktu. Igreja menjadi gereja. Di gereja itu bukan bahasa Indonesia. Dari bahasa Latin asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ, itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Di orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid. 2 hari setelah itu mereka berangkat ke gereja. Ya. Nah cara menyembah orang-orang Katolik nih sampai sekarang itu nggak langsung menyembah Tuhannya lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosa kahwin dengan orang bukan Islam, Kristian atau Yahudi ni kita kena ada dia punya syarat-syarat dia. Macam Malaysia, you kena rujuk lah. Jabatan mufti boleh ke tak boleh? Jabatan agama boleh tak boleh? Tapi memang tak boleh lah. Yang baru ni ada seorang penjual kosmetik. Dia, alhamdulillah dia dapat Islamkan seorang doktor lelaki. Jadi dia tanya saya, Ustaz, boleh tak saya nak Islamkan dia? Saya dah mula jatuh cinta dengan dia ni. Saya kata, jangan kahwin sebab cinta. Kau kena kenal dulu, suruh dia masuk Islam sebab Islam itu indah. Oh, dia bincang. Memang lelaki tu, dia masa belajar dekat universiti dulu, memang dia selalu dengar tentang Islam. Dia memang minat pada Islam. Cuma dia nak masuk Islam, belum bersedia. Tapi dan sekarang ni ada penolak untuk dia masuk Islam, iaitu kahwin. Itu maknanya, bagus lah. Saya pun doa biar dia jadilah kahwin. Dengar-dengar baru ni dah pecah sikit dekat dalam Instagram. Di Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, budak. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin dengan Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah, bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapak-bapak, enggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Oh ya Rabbi. Pergi kedai orang Islam. Dalam kedai orang Islam tu ada celeng khinzir. Tapi kita mujurnya lah. Tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja. Mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri. Kita menikah Ahlul Kitab, jawabannya boleh. Yahudi boleh. Menikah dengan Nasrani boleh. Tapi, tunggu dulu. Tapi dengan syarat masuk Islam dulu. Itu syaratnya. Kalau dia masih still kafir, lalu duduk dalam satu bumbung nanti rumah kita berbeza agama, ini tak boleh, haram dalam Islam. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Andaikan ada seorang hamba atau budak hitam, buruk tapi beriman, itu lebih baik daripada wanita kafir tapi musyrik, walau a'jabatkum, walaupun dia menakjubkan kalian. Jadi boleh menikah dengan Yahudi, boleh menikah Nasrani, boleh menikah dengan orang Buddha, orang Hindu, boleh, tapi dengan syarat mereka masuk Islam. Seperti mana Nabi menikah dengan Sofia binti Huyai. Nabi menikah dengan orang Yahudi, tapi Sofia tu masuk Islam dulu, baru Nabi menikah dengan Sofia. Bukan Nabi menikah dengan Sofia, lepas tu baru ditarik masuk Islam. Boleh faham tak? Jangan dibalik ni. Kita ni kadang-kadang salah faham. Boleh menikah dengan Yahudi dan Nasrani, akhirnya nikah beza agama dalam satu rumah. Itu. Saya nak kahwin. Boleh. Nak kahwin dengan orang. Boleh kita menikah. Nak kahwin dengan orang. Saya setelah saya membaca kolom komentar dari banyak teman-teman yang membahas tentang Indonesia, kenapa banyak yang nikah agama, teman-teman. Faktanya memang seperti itu. Banyak di Indonesia ini orang-orang Islam menikah dengan orang yang non-Islam, atau sebaliknya, artinya menikahi orang yang beda agama. Dan itu banyak yang terjadi di Indonesia. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Kalau menurut agama itu sangat-sangatlah dilarang ya teman-teman, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Malaysia barusan. Akan tapi di situ ada banyak perbedaan ya teman-teman. Ada yang mengatakan laki-laki itu boleh menikah dengan perempuan orang yang tidak muslim, dan sebaliknya teman-teman, orang kafir yang tidak boleh menikahi orang Islam dan semacamnya. Namun pada dasarnya secara syariat itu, secara jumhur itu tidak boleh diharamkan teman-teman. Lalu kenapa di Indonesia terjadi? Dan itu banyak yang memberikan sebuah komentar, kenapa Indonesia itu boleh nikah agama? Coba di Malaysia itu tidak boleh. Artinya teman-teman,
di Indonesia boleh nikah agama, kalau di Malaysia tidak boleh. Apakah Malaysia lebih bagus hukum syariatnya? Dan mungkin saja Malaysia di sini dari segi hukum pernikahan beda agama lebih bagus Malaysia ketimbang Indonesia, karena Malaysia lebih mengamalkan undang-undang hukum syariat Islam itu sendiri, teman-teman. Nah, semoga video berkesempatan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.